istri, jadi ibu itu mesti adalah orang yang super kuat banget. Karena kita itu kayak, ada temen aku bilang, aku lupa siapa ya, lehernya keluarga. Oke, selamat siang Kak Ayu, selamat siang audiens. Terima kasih nih udah datang ke episode Saling Bertanya Tentang Anak. Ini yang kedua nih sama Kak Ayu Dewi. Tujuannya apa? Pingin banget bisa berbagi sama Kak Ayu. Aku pingin banget tahu tentang parentingnya Kak Ayu. Kak Ayu juga mungkin kalau ada masalah kesehatan anak, sehingga juga para audiens kakak yang banyak banget itu bisa lebih memahami gitu tentang kesehatan anak dan memastikan mereka mendapat informasi itu yang sesuai seperti itu. Terima kasih banyak loh Kak Ayu. Setuju, makasih juga loh, aku bisa nanya loh nih. Nah, pertanyaan yang pertama nih, kakak kan baru ngelahirin ya kemarin ya, Akli ya? Udah berapa bulan ya sekarang ya Akli ya? Akli itu tahun depan kan, tuh udah mulai nanya, udah mulai godek-godek jawabannya guys. Kalau anaknya banyak, bulan depan 1 tahun insya Allah. Oh, nggak kerasa ya Kak, udah 1 tahun aja, ya Allah. Nah, terus kan sekarang anaknya 3. Apa sih yang kakak rasa beda tuh anak 1 sama anak 3? Rasanya tuh makin wow gitu. Apalagi kan kita lagi masuk ke zamannya sekolah daring gitu ya, online learning gitu. Ini tuh menurut aku butuh satu kondisi kesehatan keluarga yang super duper fit. Kesehatan tuh nggak cuman jasmani ya, itu juga penting kan yang pasti. Tapi mental itu bener-bener harus dijaga gitu, kesehatan jiwa. Karena apa? Biar gimana kan anak-anak itu kan apa ya, banyak pengen tahu, banyak tanya. Sementara kita semua lagi di keadaan dimana ya kita terbatas gitu untuk ngelakuin hal-hal, nggak bisa keluar rumah. Kita semuanya mungkin 80% kita lakuin di rumah bersama-sama gitu. Dan kadang-kadang kan adalah pasti senewan-senewannya kan sebagai orang tua, gemes-gemesnya gitu, kayak misalnya anak kebanyakan nanya lah, atau karena semua ada di depan mata 24 jam, jadi kayak bawaannya pengen benerin ini, benerin itu gitu. Tapi yang aku juga belajar ya, gini deh, masa kecil mereka itu nggak akan keulang. Jadi aku tuh takut banget bikin mereka trauma sama masa kecilnya, dikarenakan situasi yang mereka sendiri juga nggak pengen gitu. Siapa sih yang pengen ada pandemi? Iya, siapa yang pengen di rumah aja terisolasi gitu ya Kak ya? Iya, benar kan, mesti mereka bosen kan. Mereka tuh pengen kayak berangkat sekolah kan, walaupun masih kecil kan excitementnya tuh tinggi gitu. Pakai seragam, ntar ketemu teman-teman, bla bla bla. Ini tuh harus di rumah, belum lagi males-malesan kan. Ntar kalau kita lihat dia kayak males-malesan sekolahnya, kita snap lagi, marah lagi gitu kan. Jadi tuh aku bener-bener kalau aku konsentrasi yang gede udah mau sekolah, jadi aku treatmentnya kalau sama yang gede, karena dia udah mulai bisa didisiplinin, dikerasin sedikit, aku kasih dia treatment agak disiplin. Kalau yang 2 ini beda banget moodnya, karena dia itu bener-bener waktu masih kecil udah punya adik, jadi dia konyol tapi dia cepet nangis gitu, jadi kalau kenapa-napa cengeng gitulah. Nah, kalau dikerasin, anak-anak aku 3-tiganya keras. Yang terakhir belum tahu sih, kayaknya semua DNA bapaknya ya. Jadi mesti mikir lagi. Yang kedua, moodnya nggak mau sekolah, tapi kalau main dia mau. Jadi kita setiap kali disetelin Zoom gitu, dia udah ngindar-ngindar aja, cari-cari aja alasan gitu, dengan keterbatasan orang baru bisa ngomong juga gitu ya. Jadi bener-bener yang satu tuh mesti dibujuk-bujuk. Aklan tuh 3 tahun ya Kak? Aklan tuh 3 tahun. Jadi walaupun dia tuh bukan orang yang mengekspresikan senang sekolah, enggak, tapi kelihatan kalau dia berangkat sekolah tuh seneng gitu moodnya. Tapi ya kadang karena di rumah aja cuman beda ruang TV sama ruang tamu gitu kan. Kakaknya sekolah di sana, dia sekolah di sini. Jadi aku benar-benar memutar otak dan menyabarkan diri supaya tetap bisa compose gitu sebagai orang tua. Jadi gini, aku mikirnya gini, kalau aku boleh sharing ke teman-teman nih, saat kita mencoba menjaga hati pasangan ya, dengan berlaku sebaik mungkin atau semanis mungkin depan mereka, nah kita coba pikirin itu ke anak. Karena kadang-kadang kita tuh kalau bete kan, marahnya kita sama orang tuh bisa jadi ketumpahan di anak loh, tanpa kita sadarin. Mau sama pasangan, mau sama kerjaan, mau sama diri. Nah itu kalau boleh sharing sama anak tuh, kalau kita marah mendingan kita tunggu, nggak bisa ketemu dulu, mendingan kita ke kamar atau kemana teriak gitu. Tapi jangan dimarahin, karena kalau begitu dia dimarahin atas sesuatu yang menurut aku sebenarnya sepele atau
karena dia pengen tahu banyak aja, itu nanti trauma. Sebenarnya kan trauma panjang ya kan? Benar-benar masa kecil itu akan panjang ya, makanya besok itu aku tuh akan bahas penting banget Kak, namanya besok kita topiknya toxic parents. Jadi ketika orang tuanya itu toxic, suka marah, maksa, disiplin gitu, atau malah terlalu manjain, itu tuh akan berimbas pada anaknya sampai dewasa nanti, entah mereka menjadi anak yang insecure atau malah tindakannya juga agresif juga gitu. Jadi emang penting banget sih parenting yang baik. Dan tadi kata Kak Ayu juga harus di rumah tuh kompak, kerjasama juga ya nggak sih Kak, sama suami. Banget, aduh, wow banget. Kan tapi nggak gampang loh. Itu pasti tuh pastilah pertama kali yang dirasain sama orang tua saat dia kesel pasti gitu kan. Tapi ya itu, aku juga bolak-balik tuh aku ke psikolog anak supaya apa? Supaya akunya tuh sehat gitu. Kalau aku sehat, terus tahu cara menyehatkan keluarga, aku kan pasti tahu ilmunya gitu. Jadi aku bisa nerapin itu. Tapi karena aku dikit-dikit marah, dikit-dikit snap gitu, kasian gitu anak-anak itu kan masih kecil gitu, nggak ngerti. Cuma taunya nanti ibunya galak seumur hidup, kayak ibunya gampang banget marah, ibunya galak banget gitu loh. Tapi emang bener sih tadi penting to take your time. Ya kan? Jadi benar kata Kayu, kalau orang tuanya happy pasti ke anaknya akan ngerasa happy. Jadi it's very important untuk kakak juga kan untuk punya me time, atau tadi kakak bilang bentar dulu anak-anaknya nggak sih? Bener mendingan gitu. Ternyata aku baru belajar juga. Jadi kalau marah, kalau gimana, daripada bentak dia, mendingan udah deh tinggal pergi dulu gitu. Tapi dia dalam keadaan aman ya, jangan sampai dia di atas meja gitu terus kita tinggal pergi gitu ya kan. Ini juga, tapi dia diamanin dulu, kita nyantar dulu deh, kayak benar-benar tarik napas berapa kali, udah balik lagi, udah bisa ngomong dengan kondisi yang lebih baik. Oke. Gitu. Tapi kerasa banget ya Kak, maksudnya kalau anak satu kan kakak kayak fokus satu, terus kayak baru dapet kayak jadi kayak benar-benar kayak one on one. Benar, jadi apapun masalahnya dia, apapun semua detail tentang dia kan kita fokus satu kan. Begitu dua kan kita harus dua, tiga harus tiga gitu. Wow banget. Ya. Ya kan. Nah, berarti kalau kayak gitu kakak menjaga kesehatan mental kakak gimana? Kayaknya ini penting banget deh buat ibu-ibu. Kalau menurut aku kita harus tahu dulu yang bikin kita happy itu apa, kan kadang-kadang karakter orang sama core-nya tuh beda-beda kan. Nah, kalau aku tuh jatuhnya kalau yang bikin aku lebih ngerasa lebih better itu saat aku kerja. Maksudnya aku melarikan diri tuh dengan, aduh gue lagi stres banget nih, oke lah gue coba fokus ke kerjaan sebentar gitu, mikirin kerjaan nanti apa, atau misalnya perawatan gitu kan. Nanti begitu udah udah redaan dikit, mikir-mikir aja dulu. Maksudnya kalau waktu pengerjaannya kan bisa dipilih ya, kita tentuin waktu, maksudnya jangan ngambil waktu kita sama anak segala macam. Nah udah gitu, pokoknya do what make us happy aja dulu, atau sekedar mikirin dulu kalau waktunya nggak cukup dan waktunya kita butuh untuk ngadepin anak saat itu juga, ya udah gitu. Kayak sekarang anak aku lagi yang gede tuh minta diajarin main catur, gimana coba ceritanya? Aduh. Terus gimana kakak bisa? Terus semuanya pada nolak dong satu rumah. Kayak dedinya bilang, aduh nggak bisa Cila. Itu tuh kayak, ya kan dia udah pusing ya sama kerjaannya. Percuma juga kita mau nge-push dia juga. Itu sama aja kayak another problem in the house. Terus bapak aku sebenarnya bisa, cuman udahlah, udah tua gitu. Terus udah gitu ya udah. Oke, akhirnya mami mau belajar dulu ya sebentar. Jadi kita lagi ya udahlah. As long as dia ngelihat kita usaha. Nah. Iya sih, ujungnya kita lagi ya. Tapi itu jangan lupa diingetin Pak Reginya. Enggak sih, aku. Ya, boleh enggak? Bener-bener, kalau kamu kan teamworknya oke banget nih, tapi sekarang giliran aku nanya ya. Iya, boleh. Iya Kak. Jadi aku tuh suka penasaran nih, buat guys Q gitu kan, kalau misalnya dokter anak tuh kan kita tuh selalu ngeliat happy-happy-nya. Maksudnya palingan kalau ngeliat yang ya vaksin, ataupun kayak misalnya ada anak sakit, pilek, flu, apa segala macam. Tapi aku tuh suka penasaran, aku itu orangnya nggak tegaan. Nah, gimana ya dokter-dokter, terutama dokter anak kayak kamu gitu, saat harus menghadapi pasien yang penyakitnya bisa dibilang akut deh. Dan memang kan umur tuh yang punya tuh yang di atas gitu. Cuman kan sebagai dokter kadang-kadang harus ngomong secara ilmiah atau gimana gitu, bahwa keadaan si anak ini ternyata tidak memungkinkan dan sangat sulit sekali atau sangat kritis tuh. Kamu tuh gimana sih breakdown-nya, terus mengatasinya gimana supaya bisa oke lagi di pasien selanjutnya atau mungkin di rumah tuh gimana? Sebenarnya kan untuk jadi dokter sendiri kan kita udah di well trained ya waktu masih koas untuk kuliah, untuk komunikasi efektif, untuk kita berempati bukan simpati, dimana kita ikut merasakan mereka tapi kita nggak ikut terpecah belah hatinya gitu.
Nah, jadi pasti secara emosional udah sering banget dibuat nangis. Enggak sih sama pasien kayak ada pasien yang udah aku rawat 1 bulan di ruang rawat gitu, dia dengan leukemia waktu itu. Terus makin lama udah dikasih yang terbaik, sampai didiskusiin sampai profesor semua segala macam, tapi emang nggak bisa gitu. Dan akhirnya dia itu benar udah sesak, terus dia cuma bilang ke ibunya, mama udah aku nggak mau pakai oksigen, aku cuma mau dipeluk mama. Dan itu kita semua tuh ada di situ, aku cuma mau peluk mama gitu. Terus udah dia napas pelan-pelan berhenti, benar kayak di film-film gitu Kak, kayak terus ya udah like that. Dan gimana kita kayak, dan itu kan memang karena udah parah banget, memang udah dari awal tuh kita nggak akan melakukan yang pijat jantung, bantu napas lagi, karena memang nggak mungkin. Jadi kayak akhirnya kita semua harus let go, dan ya nangis, aku di situ juga nangis gitu. Cuman ya ikatannya tuh udah terbentuk sama pasien, sama keluarga juga. Tapi kita yakin juga semua udah lakukan yang terbaik. Jadi kalau yakin memang udah lakukan yang terbaik, sedih, tapi habis itu sih ikhlas dan oke gitu. Wow, keren. Selain dokter tuh, selain pasang badan di garda depan, juga saat harus ngobatin juga ya gimana ya, mesti ada dilema batin ya kan. Biar gimana kalau mau disedihin kan sedihnya panjang gitu kan. Tapi kan nggak mau gimana, harus ada pasien selanjutnya. Iya, dan emang banyak juga pasien selanjutnya. Di rumah juga ada yang ditinggalin juga gitu. Tapi ya so far sih jadinya lebih banyak belajar sih Kak. Banyak belajar, jadi lebih bersyukur melihat pasien-pasien yang sakit gitu. Gila ya, sebenarnya bukan pasiennya yang hebat, tapi orang tuanya hebat sekali bisa menanggung itu semua, sakit lama. Bayangin setiap minggu harus bolak-balik dirawat di rumah sakit dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas, tapi mereka nggak complaining terus ke kita, yang sabar gitu. Jadi ya banyak belajar dari situ sih Kak, bahwa wah ternyata banyak hal sekali yang bisa kita syukuri, sesimpel menarik nafas gitu. Masya Allah. Aduh, aku meriang-meriang nih, apa ya, gremet-gremet sampai kepala tuh nggak tuh guys. Jadi itu tuh loh cerita dokter tuh, aduh sama sekali gak gampang loh battle sama virus, bakteri, dan kesehatannya juga harus dia jaga, dan juga hatinya gitu kan. Iya, apalagi sekarang di pandemi ini kan ya Kak, maksudnya ya udah banyak banget lah dokter yang meninggal, bahwa angka kematian dokter kan rate-nya itu paling tinggi di Indonesia kan, di dunia. Iya, aku sering lihat kamu apa dengan data-data bilang bahwa actually it's not a new normal loh, kalau datanya masih begini segala macem gitu. Pasti lebih worried pasti ya. Ya worried banget sih. Oke. Great. Kita lanjut ke pertanyaan aku yang kedua. Nah tadi kan udah ya, aku udah tanya tuh yang kedua, kakak punya me time, gimana tuh sudah ternyata. Nah, aku mau nanya gini, supaya aku belajar, siapa tahu aku bisa gantiin Kak Ayu kan, dengan 1 juta followersnya gitu nggak? Amin. Nah, aku tuh pengen tahu, aku penasaran banget, aku tuh orangnya kan kaku ya, maksudnya aku butuh waktu lah untuk aku bisa ngobrol sama orang, malah dulu kadang ujungnya dibilangnya sombong gitu. Nah gimana sih caranya Kak Ayu itu tuh bisa jenaka banget, kayak aku tuh subscriber YouTube Kak Ayu loh, kayak kakak adalah YouTube pertama yang aku subscribe, kayak anjir lucu banget, kayak aku kayak ke suamiku kayak yang dia lucu banget gitu. Gimana? Share masa kecilnya Kak. Masa kecilnya ya kan semua tuh kalau dokter tuh biasanya gitu ya, dokter, psikolog, semua tuh pasti ngeliat ke masa kecilnya ya. Aku tuh juga bingung sih, kayaknya ada DNA di situ ya, kayaknya DNA paling kenceng itu dari bapak aku kayaknya. Soalnya aku dulu yang paling aku ingat adalah gini, dulu kan zaman kecil aku ya kan, kalau zaman kecil kamu udah modern gitu aja. Zaman kecil aku tuh kan rumah tuh masih tetanggaan, terus tetangganya tuh kita masih kenal kan satu sama lain. Dan yang aku ingat, ibu aku tuh selalu bilang gitu, kamu ngapain sih suka nyapa-nyapa tetangga? Jadi ternyata aku tuh dari kecil, misalnya di depan rumah suka yang tante gitu, om gitu. Tapi papa atau mama kayak gitu juga? Kayaknya bapak aku deh. Dia tuh senang bercanda, terus senang ngobrol. Ibu aku senang ngobrol, cuman bukan tipe yang juga gampang gitu, nggak yang. Nah, jadi kayaknya aku lebih kenceng darah dari bapak aku. Dan sampai ke sini ternyata
Jadi gini, setiap aku ketemu orang, itu energinya dia tuh kayak ke transfer ke aku gitu. Jadi aku tuh yang tadinya bahkan kayak lagi misalnya nggak enak badan atau gimana, begitu aku ketemu orang, apalagi kalau harus kerja di panggung atau dengan situasi banyak orang, ada lampu, ada kamera, itu kayak kesuntik multivitamin gitu, Langsung kayak zoom gitu ya. wah gitu. Iya, itu nggak ngerti sih kenapa ya. Jadi emang seneng Oke. aja kayaknya untuk menghibur Ah, orang. tapi balik lagi memang ada influence dari orang tuanya juga ya Kak, berarti karena papa Kakak juga suka uh, bercanda gitu, lebih Bener, ramah. bener, bener Ya, ya, kayaknya ya, gitu. ya, Nah, ya. aku lagi menghadapi situasi di mana anak-anak aku ini DNA bapaknya tuh kenceng banget. Aku Serius ya? ngerasain. Beuh. Jadi sebenarnya tuh dia suka apa ya? Dia tuh suka bercanda. Cuman core-nya banget dia pernah bilang dia itu sebenarnya lu nggak pedean. Setelah aku tuh Iya. pedenya segunung gitu. Iya, gimana sih? Maksudnya gimana Kakak bisa confident banget gitu, bisa pede? Itu kan penting banget kan, pede itu. Iya. Apa ya? Aku tuh selalu oh ada satu lagi orang bilang lo tuh kadang dulu kalau bicara it's not all about you tahu nggak sih gitu kan. Jadi aku Iya. oh aku tuh ternyata agak self centered ya gitu orangnya. Jadi kadang-kadang gitu buat terapi gitu aja kamu kalau lagi gimana kamu tuh kayak udah ngobrol aja sama diri kamu kalau I'm okay, I'm like super okay gitu. Padahal padahal halu ya. Cuma maksud aku gitu, aku lagi belajar gimana menerapkan ini ke anak-anak aku. Yang pertama itu pemalu banget. Panasnya Ya. lama, kalau Ya. ketemu orang, kalaupun playdate, bahkan sama temennya sendiri, bisa tuh setengah jam tuh dia masih malu-malu. Terus ntar panasnya pas sudah pada mau pulang, kan bingung ya. Dan Iya, itu iya. udah jadi penilaian di guru-gurunya. Itu justru yang aku lagi pengen, uh, aku konsultasiin ke psikolog gimana. Karena aku kan nggak mungkin dong nge-push orang yang malu gitu. Terus aku paksa untuk jadi lebih, Iya. uh, apa ya, lebih speak up, kan itu perlu latihan ya. Dulu kamu gimana kalau boleh tahu? Aku emang slow ya jam terbang sih Kak, kayak mau nggak mau aku akan lebih banyak ngadepin orang. Tapi sampai sekarang juga kaku-kakunya juga ikik-ikiknya tuh juga masih ada. Tapi ya udah aku menerima itu karakter aku gitu. Kayak sebenarnya kayak bilang anak jangan malu, kamu jangan pemalu dong. Itu sama aja kayak kita bilang kamu jangan jadi diri kamu sendiri dong. Gitu karena kan memang temperamen orang tuh beda-beda kan. Nah mungkin yang Bener. Akila tuh adalah yang slow to warm up itu pasti kakak udah ketemu sekolah udah dibilangin juga gitu nggak sih, Iya, slow to warm heeh, up. heeh. Jadi ya gimana caranya kita mengantisipate itu bahwa misalnya kayak mau ke sekolah ya nyampainya lebih duluan sebelum anak-anak rame, jadi dia ketemunya satu-satu dulu, jadi pas udah rame dia udah ready kayak gitu, mestinya sih Oh kayak gitu. gitu. Jadi disiasatin dari kitanya juga Iya, ya. dari kitanya untuk dia mungkin membutuhkan waktu adaptasi kan yang lebih lama dari teman-temannya. Jadi kalau mau kayak pergi ke tempat rame, ya datang kira-kira jangan langsung kayak pas udah bang udah rame semua dia baru masuk, tapi dari awal mungkin di awal udah datang atau ya udah kayak misalnya ya di mention jauh-jauh hari di priming kan dikasih pijakan namanya kayak kita hari ini mau kesini ya, nanti akan ada rame, tapi nanti kamu sama mama terus kok, kalau kamu nggak mau gabung sama orang-orang, it's okay gitu, gitu kayak gitu. I see. Jadi apa ya, diciptakan situasi kenyamanan gitu kali ya. Iya, harus dianya nyaman dan kita nggak boleh memaksakan, emang namanya anak nggak ada yang boleh dipaksa sih. Oh gitu. Belajar lagi guys, gak ada yang boleh dipaksain. Cintanya nggak boleh dipaksain. Iya, Gimana anak ya kan? iya. Yes, Oke. terus aku mau tanya, aduh banyak banget. Pas di sekolah online sekarang ini, aku tuh kan ngerasa kayak kalau anak-anak, zaman dulu kan sebelum online banyak orang komplain kayak iya tuh anak-anak kebanyakan nonton jadi agak speech delay gitu. Nah ini kalau aku lebih takut bener-bener karena online learning ini kan semua pakai gadget, pencet-pencet Ya. online. Sementara kayak touchingnya kan jadi kurang. Itu gimana ya? Akankah ini kalau berlangsung lumayan lama akan berpengaruh gitu ke motorik, terus kita sebagai orang tua tuh ngebalance-nya gimana dengan keadaan yang kita lagi hadapin ini? Ya. Nah, sebenarnya dari UNICEF tuh udah ada Kak panduan untuk parenting di era pandemi, itu bagus banget, bisa dicari deh, parenting COVID-19 UNICEF. Nah, jadi memang nggak bisa dielakkan lagi, memang kita mau nggak mau harus video learning, video call gitu. Mau dibatasin 1 jam kadang-kadang juga nggak make sense. Kemarin juga aku udah diskusi sama Prof. Ardiono, dia bilang ya nggak masalah kalau mau lebih dari waktu yang ditargetkan, itu juga selama kita mendampingi atau
videonya itu adalah sesuatu yang interaksi, itu tuh pertama nggak masalah. Kedua, yang bermasalah adalah kalau kita, aduh gue sibuk nih, gue kasih anak gue aja nih iPad, iPhone biar diem, biar mereka antem, itu yang bermasalah. Nah, kemudian untuk aktivitas fisik, sebenarnya sih nggak masalah juga dengan physical distancing, dan maksudnya kita harus di rumah saat ini. Banyak banget aktivitas fisik tuh yang bisa dilakuin, sesederhana beresin rumah, Kak. Ngepel, Bener. nyuci baju. Yes, Ya, bener. itu kan. Aku pernah kan itu tuh ke Akila, setrika, apalah segala macam, cuci baju gitu. Iya, naik turun tangga sambil ngepelin gitu kan, kayaknya umur Akila gitu kan udah bisa. Terus kayak Iya. ya atau enggak kan bisa dengan kayak yoga kelas online gitu kan, banyak kan Kak, yuk cari kelas-kelas olahraga online anak, atau sebatas kayak main basket, atau kalau ada lapangan. Tapi kalau nggak ada ya dengan aktivitas di rumah atau kayak olahraga yang bisa di matras gitu, it's okay gitu. I see. Jadi semua kegiatan yang nggak usah tergantung sama jadwal sekolahnya dia, tapi kita sebagai orang tua ya ciptain aja gitu ya. Ya memang Yang dia bisa berkegiatan. rekomendasinya kita harus punya jadwal sendiri, Kak. Jadwal setiap hari yang rutin, yang predictable. Jadi anak-anak itu harus memiliki sesuatu yang rutin dan predictable, karena mereka harus bersiap untuk menerima aktivitas itu. Jadi nggak tiba-tiba, oke, kita ini ya sekarang, oke kita ini sekarang, nggak bisa. Mereka harus di priming untuk sesuatu yang mereka tahu akan dilakukan, sehingga mereka siap-siap, dan itu juga melatih mereka disiplin. Nah, mungkin ada 1-2 aktivitas yang kadang diubah ya sesuai kondisi saat itu, tapi jadwalnya mereka tuh harus predictable, kayak bangun jam berapa, makan jam berapa, kemudian habis itu sekolah online, habis itu mungkin main. Nah, tapi rekomendasinya juga sehari minimal orang tua itu punya one-on-one session tuh 20 menit. Cuma 20 menit, Kak. Kayak 20 menit sehari sama anaknya, kayak 20 menit one-on-one, nggak ada handphone, nggak ada distraction. Oke, kita mau main apa nih gitu. Yang bener attention-nya tuh fully ke anaknya. Jadi rekomendasinya tuh sama physical distancing tuh itu 20 menit dari 24 jam. Kemana? Bisa lah. Harus Jadi, bisa, mau nggak mau iya, ya kan. Nggak bisa kita kayak berharap bahwa kita, karena kita di rumah, kita harus selalu sama anak kita gitu. Itu kayak nggak visible juga, kita masih ada kerjaan rumah atau kerjaan apalagi lain. these days ya. Justru kalau expectation-nya terlalu tinggi, nanti malah nggak fokus, anaknya juga ngerasa kita, anak kan sensitif banget kan, ngerasa kita juga nggak sepenuhnya ada di situ, mereka berdan questioning, jadi sedih. Mendingan di priming, oke mama sekarang harus kerja, nanti kita jam 4 kita main ya, Akila pikirin yuk mau main apa, kayak gitu. Jadi memang cuman butuh 20-30 menit sih untuk kita full nemenin. Ayo ibu-ibu kita bisa. Yeay, kita bisa. Tapi iya sih, itu benar-benar harus di apa ya, aku soalnya lumayan ngelihat ini sih, aku pengen sharing sih kayak kalau bisa ke semua orang yang pernah aku temuin, kita tuh pasti hidup sama orang-orang di sekelilingin kita, 1-2 lah ada yang punya trauma masa kecil ya kan. Oh iya banget ya kan, dan luka batin itu membekas dan akan membentuk menjadi karakter yang lebih susah lagi dihadapin saat udah besar. Jadi karena aku lumayan lah hidup dengan orang-orang yang seperti itu, maksudnya dari teman, siapa yang aku kenal. Jadi aku tuh lumayan kayak, gue nggak mau anak-anak gue punya luka batin, karena kayak lebih complicated lagi gedenya. Jadi kayak segala teori-teori itu aku cari, oh ya bener ya, itu kayak kamu one on one anak-anak, terus kayak kalau lagi marah pergi, karena ya gimana caranya. Tapi ya pasti kelepasan lah sekali 2 kali ya kalau kita marah atau apa. Cuman ya aku kayak wanti-wanti ke diri aku, jangan sampai kita yang udah tahu dan bisa cari tahu tetap menciptakan generasi yang punya luka batin gitu. Iya, kita harus memotong tali rantai itu Kak, yang udah kayak lingkaran setan, diulang lagi karena orang tuanya merasa, iya dulu masa kecilku kayak gitu ya, jadi aku sekarang kayak gini deh ya, maafin mama deh, mama kayak gini ya karena dulu mama kayak gitu. Nah itu yang harus kita potong, maksudnya kita harus ya oke, dulu kita mengalami itu, oke, kasihannya diri kita, oke kita harus lebih sayangin inner child diri kita nih, butuhnya apa, sehingga nanti ke anaknya juga lebih konten dan kita lebih mindful juga Kak apa yang kita lakukan ke anak kita. Tapi itu topik emang penting banget, besok aku mau bahas itu banget karena memang itu related banget. Karena aku lakukan polling nih Kak di Instagram, ternyata 70% itu tuh 1.000 orangan yang jawab polling itu merasa mereka
mengalami yang namanya toxic parenting itu gitu. Wow. Bahas ke mereka gitu. Jadi ternyata memang nggak banyak loh yang kayak gitu. Nah ini sekalian nih aku juga mau nanya, menurut Messi itu gimana? Toxic parenting itu masuk nggak sih? Yang kan sempat ada nih metode Tiger Mom gitu kan, yang bener-bener ada, gitu. Dan rata-rata kita tahu di suatu negara kalau Tiger Mom itu somehow emang anak-anaknya jadi excel di bidang apalah pendidikan atau apa, tapi memang ternyata setelah diselidiki lebih lanjut lagi sisi sosialisasinya mereka jadi agak kurang ya, sensitivitasnya juga agak kurang. Itu gimana tuh? Apakah applicable di zaman sekarang atau benar-benar udah nggak bisa lagi? Enggak, maksudnya kan itu termasuk toxic parenting, di mana kita berambisi dengan ambisi kita anak harus dapat A, kalau nggak A nggak dipuji. Itu kan bukunya Amy Chua itu ya. Iya. Jadi kayak nggak bisa di masa sekarang, kita nggak bisa kayak gitu. Dan kayaknya sekarang akademis itu makin it's nothing deh Kak. Maksudnya kita di era sekarang, bisa jadi Kak Ayu, emang itu karena nilai matematikanya 10? Enggak kan, itu kan tentu tidak. Maksudnya kan it's all about kakak kreatif kan, how you do your life, kayak segala sisi. Jadi memang yang harus dikembangkan memang ya akademik tentu penting untuk baseline, tapi bagaimana mereka tuh bisa berkembang kayak bisa punya diri yang selalu ingin jadi lebih baik dari hari ke hari, dan punya pemikiran-pemikiran yang kreatif, dan tentunya bisa dibikin dengan cara kita ngobrol banyak, saling bertukar argumen. Kalau dulu kan kayak orang tua, kalau aku ya kayak, pokoknya papa mau ini, no discussion, end of discussion, pokoknya kamu harus ini gitu, nggak usah tanya, pokoknya ini gitu kan, kayak gitu. Nah itu kan mematikan kreativitas kita, mematikan bagaimana cara kita solve the problem. Nah itu makanya jadi kita harus diskusi kayak gitu. Jadi berarti kita harus membiarkan anak kita untuk ikut turut andil dalam solving the problem. Oh ya tentu, harus banget. Justru malah mereka yang solve the problem, kita cuman kayak mengarahkan atau memfasilitasi mereka sehingga mereka punya keputusan yang mereka buat sendiri. Tuh, dengerin. Jangan kebanyakan anaknya itu anak harus bikin mereka belajar berpikir dan nggak malu untuk ngomong gitu, nggak malu speak up ya. Iya. Hari ini penting banget kan untuk speak up, ya kan? Iya, benar-benar. Itu lagi aku latih ya. Mungkin aku akan menyamankan anak aku lagi supaya dia lebih belajar speak up ya. Oke, nah sekarang giliran aku. Seberapa penting sih Kak pasangan dalam kehidupan berumah tangga dan dalam pengasuhan anak? Apakah malah jadi bayi nomor 4 gitu, atau malah dia membantu gitu? Sejujurnya asik nyanyi deh aku. Idealnya gitu kan, kalau di luar negeri gitu kan, apa ya, teamwork, partnership gitu, itu adalah suatu komposisi yang amazing gitu kan. Jadi kita sama-sama berdua tuh ngerasa punya waktu me time, gantian segala macam konten dan segala macam, ngobrol-ngobrol segala macam. Tapi aku juga ngerasa bahwa lagi-lagi ya, dalam satu rumah tangga itu kan karakter orang yang ada di situ tuh beda-beda. Dan menurut aku yang paling penting adalah saat kita bisa mengenali pasangan kita, karakternya dia seperti apa. Dan saat kita udah tahu karakternya, gimana caranya kita juga mengutilize apa yang bisa diutilize dari dia gitu. Instead of memaksakan apa yang dari apa yang bisa diberikan oleh dia. Kalau memaksakan jatuhnya menurut aku jadi situasi kurang kondusif, terus yang ada bantuin juga boro-boro gitu. Jadilah menurut aku balik lagi ke metode zaman dulu ternyata ya. Walaupun dari dulu tuh dari tahun 1 sampai ke berapa mungkin aku mendemand untuk ayo dong kompak kok, apa sih, equal segala macam. Tapi you know what, at the end of the day ya, kalau misalnya kita bisa ngelakuin apapun yang kita bisa lakuin sebanyak mungkin, ya udahlah gitu, apa namanya, do it ourselves. Jadi kalau misalnya pun akhirnya semua anak-anak akan larinya ke ibunya untuk bertanya apa segala macam, ya udah bagaimana, asal situasi rumah tuh happy lah udah gitu. Iya. Ujung-ujungnya anak ke ibunya sih biasanya juga, nggak tahu kenapa. Iya kan, kayak aku tuh dari anak aku, sejak aku ngelahirin anak kedua sampai sekarang aku tuh nggak pernah tidur pulas dari malam sampai pagi tuh nggak pernah, ya kan? Rasain dong kita bangun ada aja minta susu, anak satu udah minta susu, anak kedua minta susu lagi, jadi per 2 jam tuh aduh udah kita nambahin kita kerja lagi kan. Sama Kak, ya I feel you banget lah.
udah gitu kan, ya anakku satu masih 2 tahun, yang satu bayi. Terus kalau yang bayinya nangis, yang satu kebangun. Terus kayak nggak selesai kayak, tapi ya disyukuri aja karena ketika kita bangun hubungan yang apa ya, yang erat, yang hangat gitu sama anak, juga anak akan berbalik lagi ke kita kayak sayang banget, maunya sama kita. Kan itu kayak wah lagi ya nggak sih Kak, ngerasa nggak sih? Iya, itu kayak remedy banget ya, obat yang nggak bisa dibeli pakai apapun gitu. Kayak walaupun kita bantuin kayak apa kayak gitu kan, cuman begitu ujung-ujungnya semuanya ke mama terus kita kan oke, fine, udah iya lah, kayak misalnya aku kayak ke suamiku kayak yang gantian 2 jam aku boleh nggak, aku mau kerjain sesuatu gitu. Oh iya oke. Kan suamiku oh iya udah sini aku gitu, terus ujungnya anaknya nangis juga. Aduh ya udah dia nggak tega, aku ambil lagi kayak gitu. Kayak ya lucu sih. Ya insting ibu mah nggak pernah ini ya, nggak akan pernah tergantikan ya. Dan itu sih menurut aku ya, belajar bener kata Messi, kalau hari ini tuh bener-bener satu kata sih yang harus kita bener-bener terapin di diri kita, disyukuri ya, apapun itu. Karena masih banyak banget orang yang jauh lebih tidak beruntung dari segi kesehatan lah, pekerjaan yang sekarang makin banyak crawling gitu. Jadi ya semoga yang dengerin kita inilah ya, sadar gitu, daripada komplain. Kalau komunikasi juga nggak sih Kak, penting banget komunikasi. Oh iya, itu banget karena kan kadang-kadang ya itu ya, menurut aku tuh ya, jadi istri, jadi ibu itu mesti adalah orang yang super kuat banget. Karena kita itu kayak, ada temen aku bilang, aku lupa siapa ya, lehernya keluarga. Kita juga yang mesti ngingetin siapapun itu, suami, anak-anak gitu. Jadi kita beneran menurut aku sih, kita nggak boleh senderan. Kita perlu me time, tapi kita beneran nggak boleh senderan. Kita kayak hidup tuh harus tegak banget. Oke, apa nih yang lagi harus diselesain, apa yang harus dibutuhin gitu. Karena kan kayak bapak-bapak ya, kalau aku tuh dia tuh kan cuek gitu, terus santai tapi cuek, tapi kalau nggak pernah bisa multitasking nggak sih cowok. Jadi kalau misalnya dia lagi di rumah pun WFH, kan kadang kita pengen ya mainlah sama anak bentar, karena kan anak ngeliat sosoknya. Tapi kan dia akan sibuk dengan gadget ya segala macam. Nah kan kayak gitu-gitu tuh perlu kita ngingetin, tapi lagi-lagi ngingetinnya kan mesti dengan bahasa yang sangat lembut ya, pokoknya ya emang harus kayak sabar sih, kita ngingetin terus ya nggak sih kalau iya benar. Jadi emang ada 4 anak aku, anak kamu 3, anak aku 4. Iya. Gitu. Tapi satu lagi aku mau nanya, apa lagi ya tuh kan, lupa lagi. Apa ya, masalah vaksin apa ya aku ya? Iya. Vaksin flu itu perlu banget nggak sih kayak sekarang gitu? Perlu Kak, sebenarnya nggak sekarang pun, dari dulu kan rekomendasi IDAI vaksin flu diberikan kan Kak setelah 6 bulan pada setiap anak gitu. Kenapa perlu? Ternyata di dunia ini setiap tahunnya tuh ada 5 juta kasus flu yang jadi berat, maksudnya sampai yang sesek berat atau sampai radang otak gitu. Makanya disaranin lah si vaksin ini, apalagi kondisi sekarang kita lagi pandemi ya kan, pandemi COVID ini. Nah pandemi ini tuh bisa jadi ketika kita kena COVID, walaupun COVID itu bukan flu, virusnya beda ya. Kalau COVID kan dia corona SARS-CoV-2. Nah flu ini kan influenza. Nah kalau kita misalnya kena COVID terus tiba-tiba kita kepapar si virus flu itu, jadinya lebih parah sakitnya gitu. Jadi vaksin ini tuh penting banget, pertama untuk mencegah terjadinya penyakit walaupun nggak 100%, dan kedua mencegah keparahan. Jadi misalnya kena pun nggak parah-parah banget sakitnya gitu. Tapi bukan berarti vaksin, kalau kita udah vaksin nggak mungkin flu tuh, enggak. Sama kayak hal-hal yang vaksin yang lainnya kali ya. Ya, jadi sebenarnya sih dia vaksin. Iya, jadi sebenarnya sih memang vaksin ini semua penting, mau yang diwajibin atau yang kayak direkomendasi tambahan. Cuman memang yang tambahan ini tuh belum disubsidi sama pemerintah. Jadi kalau diwajibkan, kasihan juga masyarakat, dan mungkin yang mereka milih prioritas juga yang diwajibkan yang lebih menyebabkan keparahan atau kematian gitu. Tapi kalau dikatakan tanya penting sih penting banget. Wow, tuh banyak loh, maksudnya aku tuh ya jadi orang tua tuh nggak segampang kayak oke, nikah, hamil, punya anak gitu. Enggak, Kak. Banyak kita banget belajar terus, nah itu belajar. Kadang nggak cuma sekedar ngafalin vaksin ya, tapi ada banyak juga yang selain itu lebih dalam dari itu ya, psikologis anak dan orang tua. Terus hal-hal yang emang
harus menyebabkan kayak kasarannya makan deh. Ini makan aku tuh suka nanya kan dari dulu. Jadi makan tuh gimana sih lo? Apa sih lo gimana? 4 sehat 5 sempurna itu udah kayak paling bener gitu ya? Ya juga sih. Kayak kadang-kadang Nah, kita sekarang lupa. udah nggak pakai bahasa 4 sehat 5 Iya sempurna, bener, Kak. Udah nggak ada. nggak ada ya. Old school banget ya ke. Nggak ada. Iya Pokoknya iya iya. intinya nutrisinya lengkap dan seimbang sekarang bahasanya. Nutrisi lengkap dan seimbang tuh. Kan Iya, lagi. tapi kakak ngerasain nggak sih drama-drama MPASI gitu kemarin? Waktu itu. Drama MPASI mah iya, cuman aku tuh lebih ke sibuk nyari gimana ya, apa ya. Jadi aku anak yang pertama tuh idealis banget kayak seperti yang lainnya kali ya. Anak pertama tuh segala dipraktekin, nggak pakai dot, pakainya apa namanya cup feeder yang anaknya minum sendiri kan, lidahnya nyaut-nyaut gitu. Terus kasihan juga sih, cuman kan aku kan kerja, jadi abis aku udah kasih teori segala macam. Begitu aku kerja kayaknya tuh ibu aku masih ada waktu itu, jadi kayaknya anak aku tetap dikasih dot waktu itu karena kayak susah banget. Terus katanya kasihan anak aku nangis lapar segala macam, yang ke satu Akilah. Tapi kan selama ada aku kan pakai cup feeder tuh kalau misalnya aku lagi ngapain tapi harus kerja tapi segala macam di rumah. Nah anak yang kedua udah aku belajar udah pakai botol aja nggak apa-apa kayaknya. Jadi anak yang ke 1, 2, 3 tuh aku kayak oh gini ya prosesnya. Terus pas MPASI anak ke 1 itu pas habis ASI buah. Ternyata kan aku belajar lagi tuh ngobrol sama dokter Tiwi. Sebaik-baiknya tuh sebenarnya harus digantikan dengan yang bergizi juga, yang nutrisinya tinggi Ya, juga kayak protein hewani. iya, jadi si anak yang baru anak yang ketiga atau udah yang kedua ya aku kasih daging. Ya. Ya itu benar-benar di blend segala macam segala. Jadi berproses gitu. Ya beneran menurut aku kayaknya anak berapapun at the end kita suka lupa loh ke anak yang kedua. Misalnya anak 1 udah penuh teori, anak yang kedua kayak perlu diulang lagi gitu. Gimana kemarin gimana belajar. Tapi ilmunya juga berubah lagi Kak. Kayak misalnya dulu MPASI awal kasih menu tunggal cuman bubur sama pisang. Sekarang kan nggak boleh, harus langsung daging, ati, ayam. Iya. Benar berarti ilmunya juga berubah ya. Iya, ilmunya berubah. Jadi emang kita sebagai orang tua tuh harus belajar terus. Wow banget Gak ya buat bisa yang mau emang punya peran anak ibu banyak. ya. Jadi buat yang mau punya anak banyak, please siap-siap ya. Jangan cuma siapin biaya lahiran, Iya. tapi siapin juga mental buat selalu belajar gitu. Iya, betul. Dan pastikan anaknya juga terurus dengan baik. Penting sih. Jadi dokter Meci, tips-tipsnya apa nih kalau misalnya di masa pandemi ini buat kita orang tua supaya tetap menciptakan environment yang nyaman buat anak-anak di sela-sela keemosian kita, kadang-kadang kesibukan kita gitu. Tipsnya sih yang pertama tadi Kak, bikin schedule. Jadi schedule hari ke hari si anak tuh harus jelas. Dan itu akan memudahkan kita juga. Karena anak juga akan lebih terprediksi. Nah yang kedua tipsnya kita tetap harus punya me time sih Kak. Misalnya sehari setengah jam gitu untuk kita menarik napas. Dan kayak meditasi atau terserah lah me time-nya gimana yang enak gitu. Karena ya balik lagi, ibu yang konten, ibu yang happy, nanti energinya juga nyampe ke anaknya juga happy, kan. Yang ketiga tuh jangan kemana-mana. Masih tetap sih Kak, masih tetap dari kita Ikatan Dokter Anak Indonesia tuh tetap di rumah aja. Udah deh, baca aja berita dari kemarin tuh banyak banget klaster-klaster baru gara-gara sekolah gitu. Dan memang angka kematian, persentase kematian anak di Indonesia tuh paling tinggi di Asia Pasifik. Jadi ya harus hati-hati sih di rumah. Sama yang penting kalau untuk scheduling kayak misalnya pingin anak jam 8 bobo itu kan serga dunia banget ya Kak. Jam 8 nah, itu tuh jadi udah di priming dari jam 7 udah selesai makan, udah gosok gigi, ganti baju tidur, baca buku, bobo gitu. Jadi udah rutin seperti itu kalau untuk anak yang kecil-kecil. Jadi kita bisa expect jam 8 tuh udah tidur. Tuh berarti semua tuh serba it's all about preparation ya, di planning. Jadi nggak tiba-tiba setelah aku anaknya spontan. Baik, aku akan melatih diriku lagi. Siap. Tuh mungkin ada teman-teman yang mau nanya sama dokter. Tuh Kayu, kayaknya tuh Kayu nikah udah berapa lama? Udah 8 tahun. Udah lama. Dokter Messi berapa nih? Berapa lama? 3 ya? Aku nikah 2000. Kapan gue nikah ya Kak? 2017 ya, mau 3 tahun. Mau 3 tahun ya. Tapi langsung seru ya, langsung ada 2 anak loh. Wow. Iya, langsung banget, selangsung itu.
Tapi jadi tambah seru ya. Nggak nyangka. Soalnya aku tuh pas pertama itu kan, pas abis nikah pun aku ke dokter obgyn tuh dibilang kayak, jelek banget nih kulit kamu kan kayaknya nggak mungkin hamil deh deket-deket ini, kayak gitu. Jadi kayak nyampe rumah, bayangin dong sama suami kesana terus dibilangin kayak gitu, nyampe rumah kan kayak ngerasa bersalah banget kan, perempuan gitu, terus jelek. Iya. Di depan suami lagi kayaknya, aduh. Iya, terus habis itu ternyata langsung hamil, alhamdulillah. Rezeki tuh yang gak kemana deh, udah deh. Iya, gitu. Nah Kak, kalau Kakak itu pernah nggak sih kayak ngalamin kayak anaknya tiba-tiba sakit terus kayak panik karena nggak enak gitu, terus gimana? Waktu mungkin kalau yang kedua ketiga karena aku udah lebih paham gitu kali ya. Dan menurut aku mengurus anak kecil perempuan itu harus bener-bener lebih aware, karena waktu itu aku ngerasain tiba-tiba anak aku ISK masih kecil. Itu kaget banget gitu, panas turun, tapi kok nggak kenapa gitu, bingung. Ya itu ternyata sesimpel karena waktu masih kecil kita pernah, kan dulu tuh zamannya wawiin ya, kalau masih zaman pakai popok gitu kan, dicebokin gitu. Entah kenapa dulu ya, pokoknya sempet dikeringin pakai tisu kering. Ternyata tisunya ketinggalan gitulah ada. Iya. Dan karena intinya kan berarti nggak dibiarkan dengan bersih banget pas lagi pakai popok dan lembab dan segala macem gitu kali ya. Dia ISK, kebayang dong, aduh masih kecil anak perempuan ISK tuh kayak aduh udah nggak ngerti lagi. Dan dia saat itu tuh akhirnya sempat dirawat tuh. Itu pertama kali dan hanya dia anak satu-satunya anak aku yang sering dirawat 2 kali. Satu lagi gara-gara ketiban gadget. Ya Allah, gimana? Kalau itu dioperasi. Astaga banget. Ketiban gadget apaan? iPad gitu. iPad aku udah lama. iPad yang pertama banget kan berat. Terus dulu dia masih iseng-iseng ngambil ini ngambil itu kan. Udah gitu kan covernya pink, lucu kali ya. Terus kan dia masih kecil, umur berapa dulu ya? 1 tahun lah, 1 tahun setengah apa sih Akilah. Jatuh ketiban ke jempol kakinya dia. Terus kan kita pikir ya kita ketiban biasa ya. Tapi lagi-lagi dia tiba-tiba panas, turun panas lagi. Kenapa nih? Ke dokter anak kayaknya, wah there's something wrong katanya. Bener, biru kakinya. Ya kan kita kalau biru biasa ya. Tapi ini kok birunya sampai panas. Akhirnya mesti digunting. Dagingnya itunya, kukunya digunting. Begitu digunting bener ada darah segar keluar. Belum sampai lupa deh, nyampur anak kayaknya. Udah, aduh si Akilah banyak banget ceritanya kalau waktu kecil. Ya adiknya sih alhamdulillah sama dua-duanya sih lebih bisa inilah kontrol oleh ibunya ini ya. Jadi ya belum sampai, jangan sampai dirawat juga gitu. Jadi itu sih yang aku rasain. Tapi kakak dikit-dikit juga langsung kontak lagi kan, kayak ke dokter Tiwi, langsung tanya gitu, langsung ke dokter, langsung nanya. Iya, aku tuh orangnya gitu, kayak pernah ada yang ngasih tau, lihat deh ini lagi viral nih, terus aku lihat di account-nya gitu ya, aku nggak tahu lah dokter apa gitu. Cuman banyak ibu yang kasih pertanyaan, dok anak saya tuh udah diare ya 10 hari, aku tuh suka kaget-kaget, udah diare 10 hari masih cuma sekedar nanya di Instagram gitu. Ini kalau diare 3 hari tuh udah langsung bawa aja deh, ya nggak sih? Iya, kalau sakit tuh udah lebih dari 2-3 hari mending dibawa aja. Apalagi demam gitu, diare kan juga bikin dehidrasi, terus nanti juga gizinya juga nggak keserap baik gitu. Emang paling bener sih, apalagi kan saya juga gampang banget kan mau nanya ke dokter, karena di era pandemi ini tuh telemedicine kayak konsul online tuh dibolehin. Nah sebelumnya kan memang nggak gitu jelas boleh apa enggak, tapi kan sekarang boleh, jadi kan gampang gitu untuk langsung tanya ke dokter. Karena aku lihat tuh sekarang kayak banyak banget akun Instagram yang kayaknya bukan dokter juga, tapi kayak ngasih info-info kesehatan yang pas kita cek ke sumber yang informasi yang ilmiahnya gitu, kayak kok gini ya, ini info dari mana kayak gini gitu. Jadi infonya pun salah gitu ya. Aduh banyak banget Kak, tapi kita juga bingung tuh kalau kayak gitu gimana ya Kak? Ya kalau gitu coba kalau dari segi public media ahli media gimana tuh kalau yang ngurusin hoax gitu. Kalau menurut aku, kalau misalnya sebagai kamu kan sebagai dokter yang memang udah ada lisensinya gitu kan, udah title-nya itu melalui satu perjalanan panjang, perjalanan formal. Jadi kan memang ada institusi jelasnya gitu. Kalau ada yang kayak gitu-gitu mah ya udahlah kamu laporin aja, karena kan menyangkut hajat hidup orang banyak, daripada tuh orang-orang salah-salah dikasih ilmu pada melalui jalur yang salah. Mendingan kalau ada dokter nemuin yang kayak gitu-gitu laporin aja, nggak apa-apa.
Iya ya, langsung lapor ya. Karena kan Iya. biar kapok juga, maksudnya banyak banget loh kayak influencer. Maksudnya kayak ilmu-ilmunya tuh kayak mereka nyampeinnya tuh kayak yakin banget gitu. Bahkan kayak ngejawabin konsulan para netizen gitu di komennya. Tapi kayak ilmunya tuh salah gitu kalau dari segi ilmiah. Itu tuh bahaya banget. Jadi mungkin pesan ke ibu-ibu juga kalau cari informasi tentang kesehatan anak kan sekarang udah banyak banget ya media sosial, harus cari yang benar-benar kredibel dan memang sesuai bidangnya, yang kompeten di bidangnya, karena ilmu kesehatan ini tuh luas banget, belajar lama juga nggak pinter-pinter, Kayak ada aja yang ya baru, ada aja yang baru gitu iya ya. ada aja yang baru. Jujur kayak aku aja kan kalau mau ngepost kayak info kesehatan tuh aku sampai harus ngecek berkali-kali, jangan sampai infoku tuh misleading gitu, jadi kayak ada beban moral tersendiri gitu mau ngepost informasi. Pasti, pasti. Ya makanya itu kali ya kita ingetin ya kali ya teman-teman juga. Ya pokoknya kalau nanya mendingan dikit-dikit dokter deh. Kalau aku mah D3, dikit-dikit dokter gitu. Atau juga dokternya kan, ya kan? Atau dokternya kita tahu gitu. Dokternya misalnya belum kenal, ya cari tahu aja ntar juga keluar di Google gitu. Maksudnya Iya iya kredibilitasnya bagaimana. iya Begitu iya kita udah pasti dengan kredibilitasnya, ya tanyalah sesuka hati dari cara makan, iya eh, menunya apa. Terus kalau ciri-ciri anak tuh kalau sakit gimana, maksudnya lebih mendingan lebih banyak nanya daripada ngediemin taunya ternyata udah gimana parah kan. Kasihan anak tuh kan belum, anak tuh kan apa ya, belum bisa ngomong dengan baik gitu, belum mengerti apa yang dia rasain. Kita lah yang sebagai orang tuanya yang harus lebih aware, harus lebih bawel deh kalau perlu. iya iya memang. Karena se-aware-awarenya orang lain, pasti orang tua sih yang harus paling aware gitu. Maksudnya kalau orang tuanya nggak aware, apalagi orang lain ya nggak sih? Kayak, Betul, setuju. Kita kan ada ikatan, selain ikatan darah, ikatan batin, itu nggak bohong loh. Dan juga menurut aku juga ada. orang tuh perlu apa ya, apapun namanya ya, mau orang tua kandung, mau orang tua sambung, mau orang tua angkat, pokoknya kalau saat kita sudah punya title orang tua, menurut aku sih kita berarti udah dipercaya sama yang di atas untuk menanggung segala tanggung jawab yang ada gitu terhadap masalah Ya, anak ini gitu. ya, ya. Ya, Kayak memang kita gitu. bertanggung jawab sih terhadap anak kita. Aku udah habis pertanyaannya. Kakak ada lagi? Aku masih banyak sih, cuman kan aku gitu ya, suka wow spontan uhuy gitu. Oh, Tidak apa-apa. bagi waktunya gimana nih? Kalau hari-hari seorang dokter sama keluarganya gitu kan yang butuh perhatian juga, butuh kasih sayang. Sebenarnya mama aduh sibuk banget, banyak banget pasien. Ya, jujur sih Kak, kalau itu tuh kayak support sistemnya harus kuat banget. Karena kayak aku tuh waktu praktek, waktu aku ambil spesialis anak tuh, aku baru selesai bulan Maret kemarin. Nah itu tuh kayak aku subuh udah berangkat, pulang maghrib, jadi ketemu anak tuh cuma sejam untuk main-main doang. Aku juga kayak merasa sedih sih, merasa bersalah juga. Tapi itu ada ilmu sekarang namanya secure attachment parenting, bahwa nggak harus lo selalu 24/7 tuh sama ibunya. Selama kita meninggalkan si anak di lingkungan yang aman, dengan support system yang baik, misalnya sama neneknya atau sama babysitternya, tapi memang mereka teredukasi dengan baik dan bisa memegang anak dengan baik sehingga anaknya nyaman, itu juga nggak masalah. Nah, cuman tapi aku di satu sisi sekarang juga mungkin seiring berjalannya waktu, kita berusaha lebih jujur lagi sama diri kita kan, kayak passion kita tuh apa, kita mau ngapain, prioritasnya tuh apa. Nah memang prioritas aku tuh terutama keluarga dulu gitu. Aku pingin anak aku tuh keurus, karena prinsip aku kayak kalau anak kita aja kita nggak bisa ngurusin, gimana kita mau ngurusin orang lain gitu. Anggaplah Ya, misalnya, coba semua orang itu bisa mengurus anaknya dengan baik, berarti kan nggak butuh orang lain untuk ngurusin anaknya dia kan, kalau benar, sakit benar, atau benar, apa. benar. Lalu emang udah parah banget, jadi ya balik lagi dimulai dari yang lingkungan dekat kita dulu gitu. Jadi aku berusaha banget sekarang sih, dan aku juga ada bersyukurnya banget di era pandemi ini, jadi kayak nah itu sih yang aku syukurin, nggak WFH, anak juga merasa kehadiran ibu bapaknya, mereka juga jadi lebih secure, jadi ya ada blessing in disguise-nya kondisi ini. Betul. Lagi-lagi kuncinya disyukuri apapun Iya, adanya. benar-benar. Iya, Iya kan. betul. Super wise deh nih Dokter Terus kalau Maxi. anak-anak kakak tuh suka nonton ini nggak sih Kak, kayak film-film action gitu? Nah iya itu juga aku juga mau nanya tuh Kak, aku tuh lagi bingung ya, kalau aku sampai Google kemarin anak aku tuh gara-gara kalau di satu channel itu kan suka tiba-tiba banyak, walaupun kita udah ngeblok-blokin ini Ah, channel iya sih. ibunya, ini bapaknya, ini anaknya, dia hanya selalu buka anaknya. Tapi kan kalau Ya. saat kita lagi ngebuka terus tiba-tiba slide-slide film-film yang memang ya bukan buat usia dia gitu, film horor lah ya, anak aku tuh satu dua tuh suka horor. Pusing. Tapi bukannya kita pernah nonton film horor, cuman
Entah kenapa kali ya, lucu-lucu kalau di YouTube pun kalau ada anak-anak yang pura-pura jadi zombie atau apa gitu. Oh ya. Cuman dia bilang dia mau nonton film horor beneran, Annabelle gitu, mateng loh. So aku sampai Google efek samping, no anak kecil nonton horor. Itu gimana sih kalau misalnya horor satu atau film-film action gitu misalnya yang kan kadang anak gitu anak apa orang-orang suka mikir anak cowok tuh ya sering ini kasih mainan pistol-pistolan lah apalah terus nonton ini itu biar action gitu biar cowok banget tuh sebenarnya efeknya apa sih? Justru tuh kalau penelitiannya dan dari rekomendasinya, kalau kita memberikan anak nonton yang violence atau action gitu, terutama di bawah 6 tahun, mereka tuh masih belum tahu, belum bisa bedain ini apakah nyata atau ini mereka berpikir itu nyata, kemudian mereka harus dan akan seperti itu gitu. Atau malah mereka ketika ada penelitian nih, ketika mereka diambang untuk dilihat nih anak yang nonton action atau kekerasan sama yang nggak nonton action atau kekerasan, ternyata ambang mereka menerima sesuatu yang sadis tuh lebih tinggi yang nonton action gitu. Jadi rasa mereka kayak biasa aja, which itu bisa leads kepada tindakan mereka yang lebih agresif di kemudian hari. Makanya itu udah ada penelitiannya sih bahwa nonton film action yang film kekerasan itu akan menimbulkan anak-anak yang perilakunya lebih agresif, kemudian atau attitude-nya juga lebih kasar gitu. Makanya dari Ikatan Dokter yang di Amerika, AAP, mereka rekomendasi kalau di bawah 6 tahun sama sekali nggak boleh nonton yang violence. Tapi kalau di atas 6 tahun boleh, tapi tentunya didampingi sambil diskusi. Karena kan mungkin di atas 6 tahun mereka tuh lebih tahu, oh ini nggak real nih gitu. Nah itu boleh, tapi ya diskusi bahwa kenapa kayak gini gitu. Jadi nggak dilepas sendiri. Tapi kalau misalnya benar kayak main video game yang tembak orang itu, misi utamanya nembakin orang, itu nggak disaranin dan nggak boleh. Karena itu tadi dari penelitiannya itu akan membuat anak tindakannya lebih agresif. Dan yang paling penting adalah kita untuk memberikan tontonan tuh yang lebih positif banget, positif perasaannya tuh jadi lebih positif gitu. Kayak sekarang apa ya, nonton Cocomelon gitu, nonton gak sih? Iya. Berenang sama orang tuanya apa gitu ya. Iya, terus kayak lagunya kan please and thank you, jadi ngajarin anak ngomong please, thank you, terus what can I do for you gitu. Jadi yang lebih positif kayak gitu. Tuh sama aja kayak games ya. Kalau anak-anak kadang-kadang yang udah gedean dikit suka main games tuh aku pernah nyuri-nyuri pandang adalah anak teman dia main games gitu ya, kayak parah banget gitu. Aku sampai ini ibu bapaknya tahu nggak sih dia main games ini kayak tembak-tembakan berdarah-darah gitu walaupun dia udah gede ya umur 12 tahunan gitu. Cuman aku mikirnya kayak is this okay gitu. Kadang-kadang aku suka mikir gitu. Ya nggak direkomendasiin sih Kak. Memang itu akan mempengaruhi kita kayak ya itu tadi ambang toleransi kita kepada yang sesuatu yang sadis tuh akan lebih tinggi. Jadi kayak akan membawa kita, oh ya udah kayak gitu nggak apa-apa kok, akhirnya jadi ya kayak kita ntar jatuhnya kalau dia ngebully teman sampai misalnya nih dia dorong teman, menurut dia kayak it's okay, kita lagi main, takutnya dia mikirnya ke situ gitu kan ya. Iya. Terima kasih banyak loh Kak. Thank you Dokter Mesti. Aduh nih seru banget nih, semoga para viewers kita banyak belajar ya dari obrolan ini. Semoga ya banyak yang bisa bermanfaat untuk para audiens. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Tapi paling terima kasih ke Kak Ayu. Makasih banget udah nyempetin ya Kak. Sehat-sehat. Makasih banget udah diajak ngobrol. Sehat-sehat juga buat keluarga. Salam buat suami dan 2 anak gemes itu. Iya, salam juga. Buat yang lain tuh nonton terus live-nya Dokter Messi. Tiap hari ada schedule-schedule-nya tuh. Iya, makasih banyak Kak Ayu. Ya, jangan lupa subscribe. Oke, thank you. Dadah, thank you. Dadah Kak Ayu, thank you banget. Bye-bye. Thank you, bye.